Sebelum acara kita mulai, dimohon untuk anak-anak semua dapat berdiam terlebih dahulu agar acara ini bisa berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Tanah Grogol, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMP Negeri Tanah Grogol, yang kami hormati Ustaz Ahmad Syahbana selaku penceramah yang telah hadir bersama-sama kita pada acara pagi ini, serta siswa-siswi SMP Negeri Tanah Grogol yang kami banggakan dan kami cintai. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, hari Jumat tanggal 17 bulan Februari tahun 2020. Salawat salam mari kita kirimkan kepada Nabi dan Nabi akhir zaman, Sallallahu Muhammad salam. Semoga dengan salawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, Ustaz dan serta anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya membacakan susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati kisah Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Agar kegiatan kali ini mendapat berkah, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan tarik tilawah. Dalam ini, saudara anak dan akan membacakan surah Al-Isra, dilanjutkan membaca tarik tilawah oleh saudari Safadina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل
Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkali sekelilingnya agar kami melihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan ini: janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-samanya. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang sujud. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu: sesungguhnya kamu akan melihat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan mengumpulkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di antara kamu, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengar kalam tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara ketiga yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Namparan Bogor yang sekaligus akan membuka kegiatan peringatan Isra hari ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Rauf SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli wa salli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Ahmad Sahbana yang insyaallah yang menjadi guru kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya dan insyaallah kita bisa amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Penang Grogol, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 6 Penang Grogol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir di mushola SMP Negeri 6 Tanah Grogol, yaitu dalam rangka pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah semua kita di sini mendapat perlindungan darinya. Kemudian salawat dan salam yang selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan
kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat setia insya Allah menjadi pengikutnya hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, kegiatan ini adalah merupakan agenda sekolah, yaitu pelaksanaan Isra Mi'raj, karena kita tahu bahwa visi dan misi sekolah kita selain untuk mencetak siswa yang cerdas, berakhlak, yang tidak kalah pentingnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk jadwal hari ini kita ganti dengan jadwal pengajian, dan insya Allah anakku nanti bisa mengikuti dengan baik, dicatat, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz nanti ya kita bisa mengambil hikmahnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita melaksanakan, ya, karena kita sudah tahu bersama bahwa inti utama daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yaitu menerima perintah sholat 5 waktu. Oleh karena itu ya janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu ini. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah bisa menghadiri memenuhi undangan kami dalam rangka pengajian memperingati Isra Mi'raj. Begitu juga pada Bapak Ibu guru yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya kepada seluruh anak-anakku yang sudah hadir di musola ini dengan tertib. Bapak bangga, ya, Bapak sangat bangga melihat anak-anakku duduk, hadir, siap mendengarkan pengajian atau ceramah dari Pak Ustadz. Dan saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Raufuswidi atas sambutan yang beliau sampaikan. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj, dan nantinya sekaligus pembacaan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Syahbana. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang pertama, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanah Grogot. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP 6 Tanah Grogot. Yang saya hormati, para staf-staf yang mengajar dan yang membantu mengelola daripada SMP 6 Tanah Grogot. Mari kita semua, para siswa-siswi, kita doakan guru-guru, Bapak Kepala Sekolah yang ada di sini. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan para siswa-siswi yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di acara Isra wal Mi'raj dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di tempat kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita tidak lain dan tidak bukan yaitu mengadakan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggali ilmu sejarah. Untuk menggali ilmu sejarah apa peristiwa yang terjadi di dalam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana adik kita tadi telah bacakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi cerita daripada kenapa dinamakan bulan kesedihan? Karena di bulan Isra dan Mi'raj ini diwafatkan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Siapa? Sayyidah Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menghibur dengan mengisra dan mi'rajkan Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin adik-adik semua tahu cerita daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman pertanyaannya, kalau kita berada di zaman itu, kira-kira kita bisa percaya enggak ada terjadinya Isra dan Mi'raj? Hah? Yakin percaya? Hah? Yakin percaya? Selepel Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya, orang pintar, orang cerdas. Ayo, di zaman itu diuji keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di zaman itu, kalau kita hidup di zaman itu bisa mungkin kita tergolong daripada kaumnya Abu Jahal, Abu Lahab. Iya enggak? Kenapa? Karena terjadinya Isra dan Mi'raj itu di luar nalar, di luar akal pikiran. Iya enggak? Contoh Isra Mi'raj, satu malam, 1/4 malam aja terjadinya Isra Mi'raj, sebahagian malam. Lailam minal Masjidil Haram, sebahagian malam. Nggak full dari maghrib sampai subuh, enggak, tapi sebahagian malam. Diperjalankan Allah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nggak sepenuh malam, sebahagian malam. Lalu dinaikkan Allah ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, Muntahi apa itu? Hah? Itu di luar nalar kita. Lalu Rasul turun ke waktu subuh. Setelah ba'da subuh, Rasul kumpulkan umat. Aku tadi malam di Isra Mi'raj kan. Kira-kira kamu percaya enggak? Hah? Contoh begini aja. Seekor semut, ya, seekor semut diberangkatkan dia ke mana? Ke Balikpapan. Balik dia ke sini dalam waktu 1 hari. Semut lalu datang ke sini. Semut cerita sama teman-temannya, alhamdulillah aku tadi lihat kota Balikpapan. Alhamdulillah aku tadi lihat kota Balikpapan. Kira-kira teman-teman semut-semut yang lain percaya enggak? Gitu juga keadaanmu. Ya, gitu juga keadaanmu di waktu zaman itu. Kecuali iman yang main. Ya, kecuali iman yang main. Tapi kalau akal yang main, oh, enggak. Ya, enggak masuk kan? Dalam waktu sehari semut bisa ke Balikpapan. Balik lagi sore sudah ada di sini. Kira-kira dia cerita, kawan-kawanku tadi aku lihat kota Balikpapan itu, masya Allah bagusnya kota Balikpapan itu. Gedung-gedungnya tinggi, nah ada kayak di Grogol, banyak hutannya. Di Balikpapan. Bohong. Mana bisa semut jalannya pelan, jaraknya jauh, dalam waktu 1 hari bisa sampai kan balik ke Grogol. Begitu juga Rasulullah itu diperjalankan kan, atau Rasulullah yang mau jalan sendiri? Diperjalankan, itu judulnya. Diperjalan. Semut itu diperjalankan kan, dia jalan sendiri. Dia ikut siapa? Ikut saya, nempel di baju saya. Nempel di baju saya, ikut saya ke Balikpapan. Sore saya sudah balik lagi ke mana? Ke Grogol. Lalu semut turun, cerita sama teman-temannya. Semut diperjalankan atau jalan sendiri? Begitu juga ceritanya Rasulullah itu diperjalankan. Jadi jangan dipikir pakai akal pikir. Makanya agama mengatur akal, bukan akal yang mengatur agama. Contoh. Ya, contoh.
Baik, satu dua. Dengar? Sampai mana tadi? Contoh. Catat contoh ya. Contoh agama mengatur akal. Bukan akal yang mengatur akal. Jadi Islam itu agama yang mengatur akal, bukan akal yang mengatur agama. Contoh wudu. Ya, wudu. Wudu itu dalam Islam yang membatalkan wudu apa? Buang angin. Buang angin. Iya kan? Terus yang buang angin di bawah, kenapa yang dibasuh muka? Kenapa? Hah? Kan tidak masuk akal. Tapi begitulah agama mengatur. Kalau kamu kentut di depan teman-temanmu, yang malu pantat ke muka. Makanya mukanya yang dicuci, ya kan? Ya, adik-adik. Begitulah agama mengatur akal. Jadi kalau sudah agama diatur sama akal, pasti agama itu salah. Agama apa aja ya? Kalau agama itu diatur sama akal, pasti agama itu salah. Contoh, berapa banyak kitab-kitab yang sudah dirubah di akhir zaman ini? Ya, kecuali Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sampai hari kiamat dijaga sama Allah. Ya, dijaga. Itu kemurnian Islam. Tapi kalau agama yang lain, contoh kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Qur'an, itu sudah ada perubahan ayat-ayatnya dari tangan-tangan manusia. Yang murni cuman Al-Qur'an. Percaya atau enggak, buktikan sendiri. Cari aja kitab-kitabmu yang orang-orang di luar agama kita, agama Islam. Coba aja cek dari tahun ke tahun itu ayatnya beda. Kecuali Al-Qur'an. Begitulah Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, agama itu mengatur akal, bukan akal yang mengatur agama. Begitulah terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita tidak pakai iman, tidak akan percaya. Kita tergolong juga daripada golongannya Abu Jahal, Abu Lahab. Mungkin alhamdulillah kita dilahirkan setelah mereka, setelah Islam sudah berkembang. Sudah banyak contoh yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh pesawat bisa terbang, ya, bisa terbang dalam waktu ke Jawa dalam waktu satu jam, balik lagi. Itu satu contoh yang diberikan Allah kepada kita di akhir zaman. Begitulah terjadinya Isra dan Mi'raj. Kalau seseorang itu di Isra Mi'raj kan diperjalankan mudah bagi Allah. Tidak ada yang susah. Percaya sekarang terjadinya Isra Mi'raj? Percaya. Harus percaya dengan modal seseorang yang beragama Islam adalah berapa banyak orang yang Islam tapi tidak beriman, tapi orang yang beriman pasti percaya? Banyak KTP-nya Islam tapi tidak beriman. KTP-nya Islam tidak beriman. Artinya tidak beriman, tidak percaya dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua yang terjadi pada Rasulullah harus kita imani. Jangan dipikirkan pakai akal. Jelas sudah adik-adik? Jelas. Sekarang kita lanjut pelajaran yang berikutnya. Hasil daripada Isra dan Mi'raj. Kan sudah banyak tahu perjalanan Isra Mi'raj apa aja yang terjadi. Hasilnya apa? Ada yang tahu?
hasil yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke muka bumi daripada perjalanan Isra dan Mi'raj, apa yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa? Salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu di dalam rukun Islam adalah rukun yang ke 6. Yang ke? Iya, 2. Masa? Yang kelima. Rukun Islam ada berapa? 1. Syahadat. Yang 2. 3. 4. 5. Yang kedua apa? Sholat. Maka sholat pada rukun Islam. Kalau tidak mengerjakan sholat, maka rukun Islamnya runtuh. Jadi pondasi awal. Siapa yang mengerjakan sholat, maka pondasinya kuat, imannya pun kuat, dan takwanya kepada Allah insya Allah makin kuat. Percaya atau enggak, buktikan sendiri. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha, barang siapa yang menjaga ala salati, daripada salatnya, akramahullah bi khamsi hisal, akan Allah muliakan dengan 5 perkara. Man hafadha ala salati akramahullah bi khamsi hisal, barang siapa yang menjaga salatnya yang 5 waktu, akramahullah bi khamsi hisal, maka akan Allah muliakan dengan 5 perkara. Apa yang pertama? Yurfa'u minhu diqul 'aish, dihilangkan daripadanya kesusahan hidup dunia dan akhirat. Mau? Ini oleh-oleh datang dari Rasulullah ketika Rasul turun daripada Isra dan Mi'raj, bawa oleh-oleh yaitu salat. Dan salat ini fadilahnya, siapa yang mau jaga salat yang 5 waktu, yurfa'u minhu diqul 'aish, dihilangkan daripadanya kesusahan hidup dunia dan akhirat. Itu aja peganganmu. Jadi kamu udah usah repot-repot ya, para siswa-siswi SMP 6 sibuk memikirkan karir dan lain sebagainya. Nggak usah dipikirkan. Pikirkan sholatmu dulu. Kalau sholatmu beres, maka urusan hidupmu akan beres. Percaya atau tidak? Kan harus beriman tadi. Judul awal kita. Karena agama yang mengatur ya enggak? Nah, kalau mau hidupmu beres, sholat yang 5 waktu bukan dijagain gini ya, bukan gitu, bukan dikerjain ya, kalau dikerjain itu dikerjain namanya ya. Mau sholat dan jadi dikerjain namanya, iya kan? Artinya sholat. Paham? Kalau mau sholatnya, kalau mau hidupnya beres dunia dan akhirat, jaga sholatnya yang 5 waktu. Buktikan saja. Saya alhamdulillah lulus pondok nggak ada dapat ijazah. Nggak ada dapat ijazah SMP, apalagi kuliah nggak ada. Tapi Allah berkahi hidup kita dengan ilmu dan amal. Ya, Allah berkahi hidup kita dengan ilmu dan amal.
maka Allah muliakan kita dengan ilmu dan amal. Yurfa'u, hilangkan semua susah hidup dunia dan akhirat. Jadi kalau orang yang galau, ada siswa siswi yang galau, itu kelihatan bahwasanya orang ini jarang sholat. Ya, yang hidupnya galau, putus sama pacarnya, ada di sini. Boleh dulu pacaran tuh. Ya, siswi ada yang pacaran di sini? Ada? Jangan dulu, pikirkan dulu, nuntut ilmu dulu setinggi-tingginya, banyak-banyak dulu cari ilmu. Ya, jelas? Jadi seseorang kalau ingin hidupnya enak dunia dan akhirat, ingat ya, kata Ustaz apa? Jaga sholat yang 5 waktu. Yang kedua apa? Tadi yurfa'u inhu diqul aish, dihilangkan daripadanya kesusahan hidup dunia dan akhirat. Terus yang kedua, wa'adzabul qabr. Apa itu? Dihilangkan daripadanya siksa kubur. Mau? Yang di belakang yang tidur-tidur mau? Mau? Kalau ingin dihilangkan daripada siksa kubur, jaga sholat yang 5 waktu. Tak sedikit seseorang hamba Allah yang dimuliakan Allah dengan sholatnya. Orangnya istiqomah sholatnya, ibadahnya bagus, ya, sholatnya bagus. Allah pelihara jasadnya sampai di dalam kubur, Allah pelihara. Tidak akan hancur jasad tubuhnya. Tapi kalau walaupun itu hancur, tidak jadi masalah. Ruh sudah diangkat sama Allah. Ini cukup ya. Tapi ada Allah muliakan seseorang itu sampai jasadnya pun utuh, walaupun sampai bertahun-tahun. Ada. Tidak sedikit para ulama yang di dalam kuburnya sudah ratusan tahun di dalam kubur masih utuh. Ada cerita tahun berapa itu? Di video-video itu banyak itu. Di Jabal Uhud. Jabal Uhud dulu ada kena banjir, ya, banjir. Jadi pasir-pasir itu mengalir sampai kelihatan mayat-mayat yang di pekuburan Uhud. Pekuburan Uhud di Mekah. Kelihatan. Jadi orang-orang yang mati syahid di zaman itu, di zaman Rasulullah keluar, kelihatan mayat-mayatnya masih darah-darahnya mengalir seperti darah yang baru keluar. Ini salah satu contoh kebesaran Allah. Allah muliakan orang-orang yang mati syahid. Sampai sekarang masih utuh jasadnya. Begitu juga seseorang yang mau dapat kemuliaan, dihilangkan daripada siksa kubur, jaga sholatnya yang 5 waktu. Sholat subuh tadi enggak? Wallahu a'lam bishawab. Sholat subuh? Kasihan? Kalau saya dulu pribadi masih SD, masih kecil, sama ayah, sama ibu, abah itu tidak akan ngasih sangu kalau saya tidak sholat subuh. Tahu sangu? Apa sangu itu? Uang jajan dulu saya 500 perak per hari. Ya, pagi 500 perak. Tidak tahu kalau bapak pulang sekolah mungkin 100. Iya Pak? Berapa Pak? Berapa zaman bapak dulu? Lebih banyak tidak dapat. Kalian kalau tidak dapat tidak sekolah, iya enggak? Itu saya dapat 500 perak, itu harus mengerjakan sholat dulu. Jadi kalau bangun telat, jam 6 bangunnya, itu hilang sudah bapak. Pergi ke pasar, lihatin di meja, nggak ada uang. Sudah kering, bawa air aja, bawa ke sekolah. Nggak ada dapat sangu. Tapi begitulah pendidikan orang tua dulu. Masih kecil kita dididik pakai uang dulu, pakai harta dulu. Ayo kamu kerjakan sholat, bapak kasih uang.
Lama-lama itu terkikis di dalam hati, saya tidak butuh uang lagi, saya butuh sholat. Alhamdulillah, ketika sehari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun dikerjakan begitu, ini iman kepada Allah melekat hati kita. Ketika ketinggalan sholat, hati kita gelisah. Itu terasa. Waktu masih kecil, kalau tidak mengerjakan sholat, hati gelisah. Itu sudah melekat sholat di dalam hati. Tapi kalau kamu belum merasakan itu, berarti kamu belum butuh sama sholatmu. Ya, Allah butuh tidak sama sholat kita? Tidak. Allah butuh tidak sama sholat kita? Allah tidak butuh sama sholat kita. Yang butuh sama sholat kita siapa? Kita. Karena manfaatnya buat kita, fadilahnya buat kita. Jadi saya dididik masih kecil pakai duit 500 untuk mengerjakan sholat subuh. Karena kalau sudah subuhnya rajin, lain ngikut. Karena kalau sudah subuhnya tidak rajin, yang lain tidak akan ngikut. Berat, kecuali maghrib. Kalau maghrib itu masih aja tidak sholat, sama kayak setan begitu. Ya, sama kayak setan juga. Jadi kalau mau lihat setan berkeliaran, lihat di waktu maghrib. Ya, tapi jangan yang orang musafir dibilang setan ya. Ada orang musafir lewat setan. Oh, jangan, malah orang. Ini orang tetanggamu maghrib keliaran, tidak sholat di masjid, tidak sholat di rumah, itu sama seperti setan. Kenapa? Itu lebih parah dari setan. Setan itu alim, iblis itu alim di zamannya dia. Ketika sudah dimurkai oleh Allah, ya sudah dia ngajak umat manusia, ayo ikut aku, tidak usah sholat lah, biar sama-sama aku ke neraka lah. Ya kan gitu. Jadi kalau orang yang tidak sholat berarti diajak sama setan. Wa adzabul qabr, dihilangkan daripadanya siksa kubur. Wa yutihi kitabahu biyaminihi, yang ketiga. Wa yutihi kitabahu biyaminihi, dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan apa? Tangan kanan. Dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ini satu tanda seseorang ketika nanti di akhirat kelak dia diberi catatan amalnya. Ini al-hukumu, kan kita dicatat terus sama malaikat. Ya, setiap hari omonganmu, kelakuanmu, perilakumu, ibadahmu, dosamu dicatat semua sama malaikat. Berapa banyak catatan malaikat? Malaikat tidak sejadul kita. Malaikat keren, ya. Malaikat lebih canggih alatnya daripada kita. Nah, Allah kasih contoh sekarang. Dulu kita tidak tahu contohnya. Itu flash disk, ya. Dulu kita tidak tahu flash disk, ya. Tidak tahu apa yang simpanan itu, memori, tidak tahu dulu. Sekarang kita diberi contoh di akhir zaman, disk berapa ribu GB, ada 1 tera, 1000 GB, isinya semua data. Itu contoh yang dibuat sama manusia, bukan contoh yang dibuat sama malaikatnya Allah. Jadi semua data ada. Jadi jangan kamu kira datamu yang durhaka sama orang tua tidak kelihatan, semuanya ada. Yang dulu, oh si Fulan belikan garam, nanti dulu Pak, nanti dulu masih game. Ada? Itu salah satu durhaka. Dalam Al-Quran apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa ihsana. Apa? Janganlah kamu berkata kepada orang tuamu, berkata aja di dalam Al-Quran itu disebutkan membantah kalimat keluar dari mulutmu berkata kepada orang tua, itu sudah perkara murkanya Allah datang kepadamu. Belikan ini mat, siapa lagi namanya?
Roni belikan mama garam. Masih main mak. Ini satu perkara datang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Ada di sini yang sering mengucap kalimat bantahan sama orang tua, ada di sini? Ada? Insya Allah tidak ada. Ya. Insya Allah tidak ada sedih. Ya. Tapi mudah-mudahan habis kita belajar ini tidak ada lagi sudah yang mengerjakan. Ya. Allahumma amin. Jelas? Yang keberapa sudah? Ya. Ya? Wa yutih kitabahu biyamini, menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Jadi siapa seseorang nanti menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia orang tersebut akan selamat surganya Allah Subhanahu. Terus yang keempat, wa yamurru ala siratikal barq, dan dia akan menyeberang jembatan siratal mustaqim secepat kilat. Hebatnya umat Rasulullah ini. Hebatnya umat Rasulullah yang dapat pangkat menyeberang jembatan siratal mustaqim secepat kilat itu para rasul, para nabi, ya, para aulia wassalihin, dan orang-orang yang mau mengamalkan menjaga sholat yang 5. Hebatnya orang yang jaga waktu dapat pangkat seperti para nabi, seperti pangkatnya para nabi. Nyebrang jembatan siratal mustaqim secepat kilat. Cepatan mana kilat sama suara? Hah? Cepat mana? Hei. Cepat mana? Siapa yang pernah main lenduman? Pernah? Kalau kamu jarak 1 kilo, itu keluar asap dulu kan, suara dulu sampai ke sana. Hah? Keluar asap dulu kan, baru sampai suara 1 kilo. Keluar asap dulu. Contoh guntur yang ada keluarnya. Guntur itu keluar kilat dulu kan, baru suara dulu. Kilat dulu, baru meledak. Ya, guntur dengan kilat, keluar kilat dulu baru guntur. Padahal dari atas sana bareng-bareng keluarnya. Dari atas sana bareng-bareng keluarnya. Cuman karena kecepatan suara itu melalui udara, maka dia terhambat. Ya, kalau kilat langsung di ujung sana. Sama kecepatan buruk yang ditunggangi oleh Rasulullah. Mau Isra Mi'raj kan naik buruk. Tahu buruk? Pernah lihat buruk? Pernah lihat buruk? Saya tidak pernah. Kalian lihat? Nah, buruk itu lebih kecil daripada kuda, ya, lebih besar daripada kambing atau keledai. Jadi nanggung, tengah-tengah dia. Itu burak, punya sayap. Yang mana kecepatan burak ini, yang dia sudah melihat di ujung sana, maka sampai di ujung sana. Itu kecepatan burak, seperti kecepatan kilat. Sudah yang keberapa? Yang keberapa? Yang terakhir. Permisi Pak Ustadz, sebelumnya kelima, kami sampaikan kepada seluruh siswa, resum Isra Mi'raj harus dikumpul di musola ini. Khulul jannata bi ghairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Apa artinya tanpa hisab? Apa tanpa hisab? Tanpa diperhitungkan. Jadi kalau dilihat catatan sholatnya bagus, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya ada beres, oh dipending dulu nih, dicek dulu, dihitung dulu, mana baik buruknya, banyak buruknya kah, banyak baiknya.
Kalau banyak baiknya masuk surga, banyak buruknya mohon maaf transit dulu. Transit dulu tidak mengatakan kekal abadan di dalam neraka, enggak. Tapi kalau kamu masih ada iman, percaya dengan Allah dan Rasulnya, membawa iman mati, walaupun kamu masuk neraka tetap nanti masuk surga. Tapi transit dulu. Transit dulu. Apa arti transit? Mampir dulu. Mampir dulu ke mana? Ke neraka. Kalau sholatnya tidak beres. Jelaskan? Yang pertama apa tadi? Dihilangkan daripadanya kesusahan hidup dunia. Yang kedua, dihilangkan daripadanya siksa kubur. Yang ketiga, menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Ini salah satu hadis yang dipegang, yang diamalkan oleh as-salafun shalihun dan diajarkan kepada umat manusia, bahwasanya utamanya kita mengerjakan sholat tujuannya supaya hidup dunia akhirat enak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya kan? Ayat Al-Qur'annya gitu kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Siapa ya yang mengerjakan sholat, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi adik-adik, ya, anak-anak sekalian yang masih suka ngegame, ya, yang masih suka bantah perkataan orang tua, ibu guru, bapak guru, kerjakan sholat, jangan tinggalkan sholat, karena dengan sholat itu akan memperbaiki diri. Percaya atau tidak? Percaya. Hah? Kalau percaya aja kerjakan. Jangan cuman modal percaya, tapi kerjakan. Lakukan sholat itu untuk kebaikanmu di masa yang akan datang. Jelas? Jelas? Ustaz mau kasih oleh-oleh satu supaya rezeki kita lancar. Mau? Kata Rasul, sebahagian ulama berpendapat di dalam kitab-kitab ulama, ini hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Barang siapa yang membaca amaliyah ini di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, maka insya Allah rizkinya tidak akan putus selama 1 tahun. Mau? Mau? Baca amalannya. Apa amalannya? Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kapan dibacanya? Dibacanya ketika khotib ada di atas mimbar, ketika khutbah kedua. Ya, ketika khotib ada di atas mimbar, khutbah kedua, baca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh. Mau? Insya Allah rizkinya tidak akan putus selama 1 tahun.
dan ini sudah diamalkan oleh aslafun salih. Lihun. Ini oleh-oleh untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan amaliyah yang diajarkan oleh aslafun salih oleh orang-orang soleh terdahulu. Tapi ingat bacaannya, Ahmadu, jangan Ahmadun ya, Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua baru ditasdidkan, tanwin bertemu roh. Kalau yang pertama tidak ada tanwin, Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah, sebanyak 35 kali. Rizkimu adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, lewat siapa? Lewat orang tua. Kamu yang mengamalkan, rizkinya lewat orang tua. Kamu yang beramal, nanti Allah turunkan rizki lewat orang tua. Ya, makin banyak rizki orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Sudah? Jelaskah? Hah? Ya. Mau lanjut? Sudah? Hah? Sudah apa? Cukup ya? Jadi oleh-oleh terakhir itu aja. Tolong diamalkan. Kalau mau mengamalkan berarti harus sholat Jumat. Ini hari ini hari apa? Sholat Jumat nanti. Ketika khutbah di atas mimbar, ketika khutbah kedua jangan cerita, jangan ngobrol. Kenapa? Kalau seseorang ketika khutbah naik di atas mimbar menyampaikan khutbahnya, lalu para jamaah ngobrol sana sini, maka orang tersebut tidak dapat pahala Jumat. Artinya Jumatnya sia-sia. Sahkah sholat Jumatnya? Sah aja sholat Jumatnya, cuma tidak dapat pahala, rugi. Ya, rugi. Tujuan kita mau cari pahala, malah tidak dapat apa-apa. Sampai dalam hadis itu disebutkan orang yang menegur temannya ketika Jumat, diam. Itu cuma ngomong begitu, sudah amsit faqad lagha. Sungguh dia telah berbuat sia-sia. Dalam hadis itu, faqad lagha, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Ya. Jadi kalau ada teman ribut, jangan dibilangin diam. Kamu juga termasuk orang faqad lagha, orang yang berbuat sia-sia. Ya, jelas? Tolong diamalkan, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pulang kita dari sekolah ini kecuali kita dapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada barokah yang alhamdulillah pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang tua kita yang sedang sakit, ayah ibu kita, guru-guru kita yang sedang sakit, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita semuanya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, berkumpul juga kita nanti di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai, yang ibu kita, guru-guru kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat, hingga berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Apabila ada baiknya, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada buruknya, itu murni
murni dari Ustaz pribadi. Khilaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di umur nanti. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا كريم النعم يا كثير الجود يا واسع الفضل يا خفيف يا جميل السن يا حليم الليل صل ربي على سيدنا محمد وارض عن صحابه اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنن الفضل والفرج الحق ونحن عبد الفريقا وانت لا ذلك اهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مؤمن كل فقير ويا مقوم كل ضعيف ويا ممن كل نفيد يسر علينا كل عسير فتيسير نسر عليك يسر. اللهم يا من لا يتجمل بين تفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم انا نخاف منك ونخاف ما يخاف منك ونخاف ما لا يخاف منك. اللهم لحق سيدنا محمد ورسل بينك التي لا تنام واكرمنا بكنفك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وتثقتنا ورجونا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا يا الله في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا يا الله في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن وأهل العلم وأهل العبادة وأهل الاستقامة. اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن وأهل العلم وأهل العبادة وأهل الاستقامة. اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن وأهل العلم وأهل العبادة وأهل الاستقامة برحمتك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita menyaksikan secara bersama-sama mendengarkan tausiah yang Ustaz Ahmad Syabani. Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia, rangkaian acara telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum saya pamit, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah. Mari sama-sama kita memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca lafaz sambil demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.